Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Sebelum kegiatan bimbingan kelompok ini kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Halo, gimana kabarnya anak-anak? Baik, Pak. Alhamdulillah. Hari ini sudah makan siang? Sudah jajan tadi? Sudah. Supaya mencairkan suasana, alangkah baiknya kita bermain ice breaking terlebih dahulu. Bagaimana, setuju? Setuju, Pak. Setuju, Pak. Ice breaking-nya ya, seperti kemarin. Jadi nanti melengkapi kalimat jika dan maka. Baiklah, bisa dimulai dari Mbak Roykana. Jika saya bersepeda. Jika saya bersepeda, lanjut Mbak Keisha. Maka saya akan berkeringat. Maka saya akan berkeringat. Keringatnya bau atau wangi ini? Wangi apa? Wangi. Oke, ini nanti kita akan melakukan kegiatan bimbingan kelompok. Ya, ini lanjutan dari yang bimbingan klasikal yang kemarin. Jadi bimbingan kelompok ini nanti kalian akan mendapatkan materi, ya, ada diskusi nanti terkait video, kemudian mempresentasikan hasil diskusi tersebut, ya, hasil diskusi yang video. Jadi nanti kira-kira seperti itu proses pelaksanaan bimbingan kelompoknya. Kemudian tujuan bimbingan kelompok ini adalah supaya kalian mendapatkan wawasan, ya, terkait topik yang akan dibahas. Seperti itu. Langsung saja ya, kita akan masuk ke slide PowerPoint untuk mengawali materi. Jadi materinya ini nanti topiknya adalah bijak menggunakan sosial media. Di sini ada yang tidak menggunakan sosial media sama sekali? Pasti kalian semua pernah menggunakannya. Oke, langsung saja kita ke slide ya. Saya izin share screen terlebih dahulu. Materi yang akan kita bahas adalah bijak menggunakan sosial media. Ya, sesuai di tampilan slide ya. Di sini ada Facebook, ada Twitter, ada Yahoo, terus ada YouTube dan lain sebagainya. Di sini ada yang paham atau sudah mengetahui pengertian dari sikap bijak? Mungkin ada yang mau berpendapat? Menggunakan media sosial dengan hal yang positif. Oke, baik, bagus sekali. Supaya materinya ini menarik, ini saya akan menayangkan sebuah video penyalahgunaan media sosial. Oke, siap ya? Ini kalian menyimak ya? Siap, Pak. Adnan meminta kepada masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam menggunakan media sosial, selalu gunakan bahasa yang santun dan tidak menyinggung pengguna media sosial lainnya. Sebab apabila pihaknya menemukan dan menerima laporan tersebut, maka Polda Papua memastikan akan melacak dan memproses sesuai undang-undang yang berlaku. Baiklah, tadi sudah melihat tayangan videonya ya? Sudah. Tayangan video yang kalian lihat itu terkait
dengan penyalahgunaan media sosial. Jadi jika kalian melakukan pelanggaran penyalahgunaan media sosial itu dapat dijerat oleh Undang-Undang ITE. Undang-Undang ITE itu adalah Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Buat kalian ya, jangan sampai melakukan penyalahgunaan media sosial. Ya, media sosial itu digunakan secara positif saja ya. Misalkan seperti ini, kita melakukan Google Meet untuk melakukan kegiatan positif, yaitu melakukan bimbingan konseling ya, supaya kalian juga bisa menambah wawasan seperti itu. Dampak negatif dari penyalahgunaan media sosial antara lain ini. Kelihatan ini ya? Kelihatan, Pak. Oke, saya bacakan dampak fisik, Mbak. Jadi dampak negatifnya itu bisa berpengaruh pada fisik, meliputi gangguan kesehatan mata, kemudian tangan dan otot, kemudian dapat menjadi kaku juga ototnya serta kram. Ya, ini bisa kalian bisa menemui atau mengalami masalah dampak fisik ini apabila bermain game mungkin ya, bermain game terlalu lama, kemudian di depan layar laptop terlalu lama ya, itu dapat mengakibatkan gangguan fisik seperti ini tadi. Kemudian lagi dampak mental, Mbak. Dampak mental. Jadi dampak mentalnya itu meliputi gelisah, emosi, cemas, frustasi, dan juga mudah emosi. Nah, ini contohnya apa? Ya, ada contohnya ini, Mbak. Contohnya yang gelisah, misalkan kalau HP kalian itu saya sita sehari ya, mungkin kejadian ini Mbak Yariha dulu pernah ya. Mbak Yariha dulu pernah. Saya sita sehari saja, Mbak Yariha itu mencari saya terus gitu. Saya dicari terus, Pak HP saya seperti itu. Gitu ya, itu Mbak Yariha ini sudah mengalami dampak mental ya sebenarnya ya, ketergantungan terkait gelisah ya. Kemudian mungkin Mbak Yariha ada rasa emosi ya, mungkin ya, emosi kepada saya. Terus cemas juga mungkin, cemas kalau nanti kalau HP saya nanti dibuka Pak Ipul gimana, ini ada chatnya dengan pacar saya gitu. Mungkin akan saya tampilkan sebuah video kembali bagaimana sih caranya menggunakan media sosial dengan positif yang harus kalian lakukan ya. Kalian nanti bisa menyontoh di video yang saya tayangkan ini ya, supaya tidak terkena dampak-dampak negatif ya. Oke, saya izin share screen terlebih dahulu. Ya, Dede. Mau coba main ini enggak? Guys, lihat deh, kesian banget. Tadi juga lentaran gitu ya? Iya. Kesana yuk, kita tahu tempatnya. Ayo. Ya. Ayo Mas, saya bantuin dagang. Ayo. Nggak ngerepotin Mas. Enggak, Mas. Ya maunya sih gitu Mas, tapi sebagai penumpang. Oh. Mas tahu ojek online nggak? Ya tahu lah Mas, karena ojek online itu Mas, saya jadi sebagai penumpang Mas. Mas kenapa nggak daftar aja? Ngapain sih Mas, ribet. Oh ribet sih Mas. Kayaknya malah lebih enak ya ojek online. Mas bisa ngetem gimana aja, tinggal panggil terus. Mas kalau lagi capek juga nggak apa-apa nggak narik. Oh yang benar Mas. Iya Mas. Jadi ini
Baik, cukup ya. Tadi sudah menyimak semuanya. Oke, saya kasih waktu ya. Mungkin nanti kalau sudah ada yang mau berpendapat langsung saja. Oke, buka open mic nanti. Oke, saya tunggu ya. 2 menit. Saya, Pak. Mbak Yariha. Oke, silakan Mbak Yariha. Jadi kesimpulannya adalah bahwa pada zaman dahulu berkomunikasi sangatlah sangat sulit. Sangat berbeda dengan zaman sekarang pada saat ini. Perkembangan teknologi komunikasi sangat cepat dan sangat mudah. Sesuai dengan perkembangan zaman, teknologi komunikasi semakin cepat berkembang dan terus berkembang. Tepuk tangan buat Mbak Yariha. Karena sudah menyimpulkan video yang ditayangkan tadi. Oke, jadi saya juga mau menyimpulkan untuk video tadi itu sebenarnya gini. Tadi itu kan ada kedatangan teknologi itu juga akan mematikan usaha-usaha ya, usaha-usaha yang ada yang konvensional. Misalkan dulu kan tukang koran itu sangat laku sekali ya, karena memang kalau ada orang ingin mengetahui informasi atau berita-berita itu bisa membeli koran ya, koran konvensional. Tapi hal itu bisa dengan adanya kedatangan teknologi, hal itu bisa mematikan penjual koran-koran konvensional ya. Jadi penjualan mereka akan menurun karena apa? Karena semua orang sudah bisa mengakses berbagai berita secara gratis di situs-situs di media sosial. Jadi tukang ojek itu dulu hanya menunggu di pangkalan sambil menunggu pelanggan, tapi sekarang dengan adanya teknologi, tukang ojek pun menjadi berkembang. Misalkan ada Gojek, ada Grab, dan lain sebagainya. Gitu. Akhirnya hal tersebut juga akan mematikan tukang ojek konvensional seperti itu. Akhirnya yang cuma menunggu di pangkalan, akhirnya pelanggannya sepi gitu. Tidak ada pelanggan. Nah, makanya tadi di video ada anak muda mengajak tukang ojeknya untuk kenapa tidak gabung saja di platform tukang ojek, misalkan Grab atau Gojek gitu, dan tidak susah kok gitu. Mungkin ada yang ingin memberikan kesan dan kesan ya sebelum kita akhiri. Pesannya bisa menambah wawasan. Pesannya cukup, Pak. Oke, bisa menambah wawasan. Baiklah, kalau begitu ini nanti kita akhiri ya, tapi untuk minggu depan siap ya untuk melakukan kegiatan bimbingan kelompok ini lagi? Siap, Pak. Siap, Pak. Nah gitu, siap, semangat. Nanti setelah kegiatan ini diakhiri, nanti kalian saya berikan link ya untuk mengisi LKPD ya, lembar kerja peserta didik. Nanti saya share di grup WhatsApp seperti itu. Nah, sebelum kita akhiri, apakah ada pertanyaan terlebih dahulu? Tidak ada, Pak. Tidak ada, Pak. Mbak Yariha bisa dipimpin berdoa. Doa mulai. Doa selesai. Baiklah, terima kasih ya kalian sudah berpartisipasi dalam mengikuti kegiatan bimbingan kelompok ini. Apabila tidak ada pertanyaan, saya akhiri, dan bila ada salah-salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.